Inilah rumah kami, surga kecil kebanggaan kami, gugusan kepulauan di Karimun Jawa. Sungguh teman, bangga rasanya jadi anak yang tinggal dan dibesarkan di pulau ini. Sama bangga dan senangnya dengan kalian yang tinggal di kota. Hanya saja, kami anak-anak pulau punya alasan berbeda. Mengapa kami senang tinggal dekat dengan lautan? Kami punya taman bermain yang berbeda. Halaman rumah kami adalah hamparan pasir putih dan kolam mahal luas, lengkap dengan desiran ombak, suara burung yang berkejaran di langit. Dan kadang makhluk-makhluk kecil nan lucu berkejaran di antara butiran pasir menjadi pemandangan kami sehari-hari. Bapak Ibu guru di sekolah kami bilang, Indonesia merupakan negara maritim. Artinya, sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Meski Indonesia terdiri dari pulau-pulau, perairan bukanlah pemisah, tapi justru sebagai pemersatu. Janganlah takut untuk mengarungi lautan, teman. Laut bukan untuk ditakuti, malah kita bisa banyak belajar karena laut adalah gudang ilmu. Bermain di laut itu memang menyenangkan. Seperti hari ini, kami memancing dan bermain di laut. Sampai kami kecapean, teman. Kalau gitu, kita menepi ke pantai dulu yuk. Ini apaan ya? Kok di tepi pantai ada mangkok dan piring? Benda-benda ini datang dari mana ya? Ini gimana bakso iki sana? Iya, dilapen bapakmu iki. Iya, oh, barang apa? Ya. Di dalam laut sana tersimpan kekayaan sejarah yang tak ternilai harganya. Walaupun kami belum pernah melihat sendiri, namun cerita turun-temurun ini menambah kecintaan kami pada Karimun Jawa. Ketika bermain di pantai tadi, kami menemukan sebuah benda yang tidak tahu dari mana asalnya. Jadi, aku membawa teman-teman untuk bertanya pada ayah. Ayah adalah orang pertama yang kudatangi saat aku punya pertanyaan tentang laut dan isinya, seperti hari ini. Laki-laki hebat ini adalah ayahku. Ayahku seorang nelayan yang sudah begitu akrab dengan laut. Laut seperti rumah kedua baginya. Kulitnya yang gelap adalah bukti betapa ayah begitu tangguh menghadapi laut, menentang gelombang dan terpapar panas. Wes mulai. Pak, ini barang apa ya, Pak?
Pak, barang apa? Tak mentok nang ndi iki? Nang pinggir pantai. Oh. Wah, iki kudune digawa lunga kantor pemerintahan iki. Ayo mangan sik kono sik. Ya. Pengalaman hari ini membawaku kepada Pak Nur, petugas Balai Taman Nasional. Ayahku bilang, paman ini adalah orang yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk menjaga dan menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan peninggalan budaya bawah air. Seperti aku sekarang yang sedang kebingungan ini misalnya, aku senang sekali bisa berkenalan dengan paman ini. Aku ingin tahu lebih banyak tentang apa yang ada di dalam laut sana. Ya, silakan masuk. Bisa tunggu tamu di sini. Mari Pak, silakan. Ya, terima kasih. Ini mangkok dan piringnya Pak. Kalau belum tahu ini barang apa ya? Oke Pak, saya terima dulu Pak ya, saya lihat dulu. Oh iya Pak, ini merupakan mangkok dan piring yang bernilai sejarah. Dulu Pak, di Karimun Jawa itu digunakan sebagai alur pelayaran baik dari pedagang mancanegara maupun dari masyarakat sekitar. Dan pada masa itu banyak kapal perdagangan yang tenggelam di perairan Karimun Jawa ini. Oh, ternyata di bawah air tidak hanya 1 atau 2 kapal karam. Di perairan Karimun Jawa saja, peninggalan bawah air berupa kapal karam jumlahnya banyak. Kapal-kapal karam ini sudah pasti membawa ratusan barang saat berlayar. Barang-barang inilah yang menyimpan banyak cerita dan nilai sejarah. Penelitian situs bawah air mulai dilakukan oleh Direktorat Peninggalan Purbakala pada tahun 2001. Salah satu caranya ya dengan meneliti contoh barang yang tenggelam bersama kapal. Makanya penting sekali untuk selalu menjaga dan melindunginya, teman. Dan kemungkinan mangkok dan piring ini terdampar sampai di pinggir pantai karena pengaruh arus Pak. Biasanya gelombang tinggi terus terkena arus dan terdampar di pinggir-pinggir pantai. Nah, ini suatu contoh kapal-kapal perdagangan yang tenggelam di Karimun Jawa itu seperti di foto ini Pak. Ya. Hai, namaku Cora. Aku adalah seekor penyu sisik. Setiap hari, aku berenang dan bermain menyelami laut bebas. Kapal-kapal karam ini kadang jadi tempatku bermain juga loh. Aku akan memperkenalkan salah satu kapal karam di perairan Pulau Kumbang. Jenis kapal penarik tongkang ini panjangnya 25,5 meter dan lebarnya 6 meter. Saat berlayar, kapal ini sedang mengangkut pasir putih, lalu mengalami kebocoran hingga akhirnya tenggelam. Saat ini, sudah banyak jenis karang keras dan lunak menempel di badan kapal. Selain itu, banyak jenis ikan bermain di sana. Lihat, apa kalian tidak ingin menyelam dan menikmati pemandangan situs Pulau Kumbang bersama Cora? Kondisi perairan di sekitar sini masih sangat baik loh, karena belum ada pencemaran limbah. Jadi, masih nyaman sekali kalau mau menyelam di sini.
Sayangnya, ada saja tangan-tangan jahil yang ingin mencuri besi-besi kapal ini. Padahal kan, kalau dicuri, bagaimana kita bisa menyimpan sejarah dari kapal ini, bukan? Apalagi, kapal karam ini sudah menjadi situs bawah air. Jadi, kita harus melindunginya. Lebih baik lagi kalau kita ikut serta mengembangkannya hingga situs bawah air ini bisa bermanfaat, baik bagi pendidikan, masyarakat sekitar, dan juga untuk kemajuan pariwisata. Tania, silakan didata. Ceritanya gimana, Pak, saat menemukan benda-benda tadi, Pak? Kemarin kan anak saya lagi main Iya. di pantai. Oh gitu. Nah itu Pak, benda-benda seperti itu memang layak kita lindungi karena itu merupakan bagian dari ekosistem laut. Lihat apa sih? Oh, lihat penyu itu kan. Oh, di sini ada tempat penetasan penyu semi alami. Kalau adik pengen tahu lebih banyak soal tempat penetasan penyu semi alami, nah itu biar diantar sama teman saya, Pak Niam. Monggo Pak Niam, tolong diantar ke tempat penetasan penyu semi alami. Sama Pak Niam, Pak ya. Terima kasih Pak ya. Oh ya, sama-sama Pak. Ya, Selamat terima kasih siang. ya. Selamat siang Pak. Ricky, Mas, ayo. Nah ini tempatnya, penyu dan telurnya. Nah ini telur-telur penyu yang siap menetas. Nah itu apa Pak? Ini adalah data penetasan penyu, Mas Ikun. Jadi ember-ember yang di sini yang berisi telur penyu, semua kita data di sini Mas. Kita data di sini, siapa yang mendapatkan, berapa jumlah telurnya, tanggal berapa dievakuasi, nanti kita akan juga data kapan dia menetas, dan berapa yang mati, yang tidak menetas, dan sebagainya. Pak Hadi itu siapa? Oh Pak Hadi. Jadi Pak Hadi dan bapak-bapak yang tertulis di sini itu adalah warga sini, warga Karimun Jawa yang kita bina. Yang kita bina agar mereka bisa menjadi mitra kami untuk membantu kami agar bisa mengevakuasi telur penyu di alam untuk kita tetaskan secara alami di sini. Saya bisa seperti mereka enggak Pak? Oh bisa, tapi harus mendapat pelatihan dulu dari kami. Jadi nanti kalau misalnya Bapak menemukan sarang penyu, bilang ke saya, nanti kita sama-sama di sana. Saya akan ajari Bapak bagaimana caranya mengevakuasi telur penyu. Oke Mas, saya ambil lembar dulu ya. Pak Niam mengajakku untuk lebih dekat dengan anak-anak penyu, atau biasa disebut tukik. Hihi, lucu-lucu ya teman. Telur-telur penyu yang berasal dari alam dikumpulkan di sini. Agar perhitungannya tidak meleset, semua telur yang ditemukan dicatat terlebih dahulu. Sesudah didata, telur diletakkan ke penetasan semi alami, yaitu di dalam ember. Satu embernya bisa berisi 40 sampai dengan 100 telur. Sama seperti telur ayam, telur penyu juga akan menetas nantinya. Ketika sudah menetas, didata kembali. Untuk akhirnya, anak-anak penyu dilepas ke laut bebas. Tuh lihat, mereka semangat sekali. Mungkin ingin cepat sampai ke laut, rumah mereka yang sebenarnya. Kalian pasti senang deh jika bisa berkenalan langsung dengan teman-temanku tadi. Banyak yang bilang, jenisku terlihat lucu karena punya sirip yang menyerupai tangan. Tapi sayang, penyu
penyu jenisku sudah terancam punah. Makanya, aku dilindungi oleh undang-undang. Induk penyu sisik biasanya memilih alam sebagai tempat bertelur. Butuh waktu yang lama agar telur-telur ini bisa menetas. Tapi, para predator sepertinya selalu mengintai untuk mengganggu telur-telur penyu. Jika terbebas dari gangguan pemangsa, penyu sisik akan menetas. Ingatan penyu akan tempat kelahirannya hebat sekali. Meskipun sudah dilepas ke laut, ketika dewasa, penyu akan kembali ke tanah kelahirannya. Tinggal di negara maritim yang terkenal dengan kekayaan alam dan budaya bawah airnya, membuat kami tak pernah kekurangan dengan rasa ingin tahu. Apalagi negara ini tak hanya kaya dengan kekayaan alamnya saja, tapi juga kekayaan bukti sejarahnya. Kekayaan ini tak hanya menambah kecintaan kami pada Indonesia, khususnya Karimun Jawa, tapi juga memberi tantangan untuk menjaga dan melestarikannya. Nggak sulit kok untuk ikut serta membantu dalam pelestarian cagar budaya. Cukup dengan 3 langkah: melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Yuk sama-sama kita melestarikan situs bawah air yang kaya akan sejarah. Tak ada ruginya loh mengenal lebih dalam tentang situs bawah air. Kalau sudah kenal, akan lebih mudah kalau kita mau mengembangkan pengetahuan tentang kekayaan sejarah bawah air ini. Cagar budaya bawah air yang terjaga dan berkembang bisa jadi tujuan wisata yang menarik. Kami saja, anak-anak Karimun Jawa, penasaran tentang apa yang ada di bawah air sana. Apalagi wisatawan yang tak setiap hari ada di sini. Nah, sekarang saatnya tukik yang tadi sudah menetas, kami lepas untuk pulang ke rumahnya. Lautan luas, dadah! Upaya pelestarian ini bukan hanya jadi tanggung jawab Bapak dan Ibu yang ada di pemerintahan saja. Kita sebagai pelajar juga bisa ikut serta dengan tidak merusak dan terus menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya. Kekayaan sejarah ini milik kita semua, teman. Nggak ada salahnya kan? Kita sebagai generasi muda yang lebih dulu mengajak orang lain untuk kelestarian kekayaan budaya maritim Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi, teman?